Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Rihasport kembali menyapa Anda. Duel big match, super big match, duel El Clasico, duel rival ataupun apapun itu namanya, yang pasti akan tersaji di pekan ke-28. Persija Jakarta akan bertemu dengan Persib Bandung. Nah, di sini kita akan bahas semua prediksinya, bagaimana persiapan kedua tim, dan juga ada intrik apa sih sebelum laga kali ini. Mari kita cari tahu sama-sama di channel ini. Tapi ya, seperti biasa, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya gampang, dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, ayolah, inilah prediksi selengkapnya. El Clasico Jilid 3 2022 akan tersaji pada Selasa 1 Maret 2022 di pekan ke-28. Ya, dua tim raksasa sekaligus rival utama di Liga Indonesia akan saling baku hantam alias jual beri serangan di lapangan. Tim ibu kota Macan Kemayoran Persija Jakarta akan menantang tim asal Kota Kembang Maung Bandung Persib Bandung. Meskipun laga ini akan seru karena menjadi ajang balas dendam Persib atas kekalahan di pertemuan pertama musim ini, namun tak sedikit pendukung Persib justru kecewa pada PT LIB yang dianggap sengaja menggencet Persib dengan jadwal yang sangat mepet, yakni hanya memiliki masa recovery 2-3 hari saja, berbanding dengan Persija yang lebih banyak masa recovery-nya. Hal ini terlihat saat kontra Persela Lamongan, di mana terlihat para pemain Persib seolah kehabisan tenaga karena kelelahan. Kembali yang akan jadi sorotan di laga ini adalah dua mantan, yakni Maklok di kubu Persib yang mantan Persija akan berhadapan dengan Makan Konate di kubu Persija yang notabene mantan Persib Bandung. Uniknya, kedua pemain ini akan sering berhadapan. Pasalnya kedua pemain ini berposisi sebagai gelandang. Rekor pertemuan dua tim rival ini sudah terlalu panjang jika harus diurutkan, namun dari 7 pertemuan terakhir sejak 2017 di Liga 1 saja, Persija mampu unggul 3 kali, imbang 2 kali, dan 2 kali hasil kekalahan. Di pertemuan terakhir di musim ini, Persija bisa unggul 0-1 atas Persib Bandung atas gol tunggal Marco Simic. Uniknya di laga sebelum pertandingan ini, kedua tim rival ini sama-sama menuai hasil imbang dengan skor yang sama, di mana Persija ditahan imbang 1-1 oleh Barito, sementara Persib ditahan imbang oleh Persela dengan skor yang sama pula 1-1. Meskipun Persija sudah tak mengejar juara musim ini, namun ada misi tersendiri bagi Persija. Selain bertahan di papan tengah, misi Persija adalah menjegal Persib agar tak bisa menyalip Bayangkara dan Arema. Sementara bagi Persib, mau tak mau harus tampil all out jika masih ingin raih gelar juara musim ini yang sedikit sulit. Di kubu Persija Jakarta, usai ditahan imbang oleh Barito, manajer Persija Bambang Pamungkas mengatakan tak ada penyesalan soal hasil tersebut. Menurut BP, biarlah hasil imbang berlalu dan instruksikan para pemain agar bersiap fokus menghadapi Persib Bandung. Karena menurut BP, menghadapi Persib jauh lebih utama dibanding menghadapi tim lain. BP yang hingga saat ini tak mau jika Persija dikatakan rival dengan Persib. Pasalnya Persija menurut BP jauh lebih banyak trofi dan menangnya dari Persib. Maka setiap kali jumpa Persib, BP selalu berapi-api dan seolah ingin membuktikan jika Persib tak pantas jadi rival Persija. Tentu jika bisa kalahkan Persib, BP akan jauh lebih bisa yakinkan pada pecinta sepak bola Indonesia jika Persib bukanlah apa-apa dan tak layak jadi rival Persija. Lupakan pertandingan lawan Barito, kita lebih fokus hadapi Persib. Kita tahu pertandingan lawan Persib adalah pertandingan yang prestis dan istimewa. Ini harga diri, kita buktikan jika Persib tak layak jadi rival Persija, ujar Bambang Pamungkas. Bahkan saking seriusnya menghadapi Persib, di laga kontra Barito, pemain utama Persija sengaja dicadangkan seperti Marco Simic dan Marco Motta.
Menghadapi Persib Bandung, skuad Persija dipastikan full tim. Hanya ada beberapa pemain yang dipastikan absen karena akumulasi seperti Afrianto Nico. Sementara jika soal VCR, seperti sudah kita ketahui dan bukan rahasia umum lagi, jika Persija bisa saja negosiasi dengan PT LIB agar semua pemain lolos PCR. Apalagi jika yang dihadapi adalah Persib Bandung, maka kemungkinan tim ini akan full squad. Dan berikut prediksi susunan formasi Persija Jakarta. Di bawah Mistar masih ditempati oleh Andri Tani Ardiansyah. Duet center back kali ini kemungkinan akan diisi oleh Maman Abdurrahman dan Otavio Dutra. Back kiri akan diisi oleh Nofri Setiawan, sementara back kanan tetap akan ditempati oleh Marco Mota. Trio lini tengah masih akan diisi oleh Makan Konate, Rohit Chan dan Syahrian Abimanyu. Dua sisi sayap akan diisi oleh Rico Simanjuntak dan Osvaldo Hai, sementara Marco Simic diplot sebagai ujung tombak. Dan berikut formasinya. Sementara di kubu Persib Bandung, usai ditahan imbang oleh Persela Lamongan, pelatih Robert Rene Albert mengeluhkan 3 hal. Yang pertama, masa recovery yang sangat singkat. Lalu, cuaca hujan yang membuat udara lembab dan membuat cepat lelah dan lapangan licin, serta keputusan-keputusan wasit yang merugikan Persib. Kita tahu pemain kami sedikit sekali recovery-nya, hanya 2 hari saja. Ini tak cukup buat kami, karena terlihat pemain kami kelelahan. Kemudian cuaca di Bali yang tak bersahabat. Di sini cuacanya panas dan begitu hujan, cuacanya akan berubah jadi lembab dan membuat cepat lelah. Apalagi rumput stadion di cuaca ini jadi sangat licin, dan tentu saja keputusan-keputusan wasit yang lagi-lagi merugikan kami. Saya sendiri bingung di Liga Indonesia, dari mana para wasit ini diambil? Kenapa seperti tak memiliki ilmu seorang wasit? Ujar Robert Rene Albert. Namun menurut kami ada 3 faktor gagalnya Persib raih kemenangan saat kontra Persela. Yang pertama, betul masa recovery. Jadwal Persib sangat padat sehingga masa istirahat para pemain Persib jadi sangat singkat. Namun ini seharusnya bisa diatasi saat latihan. Rotasi, ya, Rene Albert seharusnya bisa memaksimalkan para pemain pelapis agar jadi bisa rotasi dan tak terlalu mengandalkan pemain utama saja. Lalu jika soal kebugaran, nah kredibilitas Yaya Sunaria dipertanyakan di sini. Kenapa tak mampu membuat kebugaran para pemain Persib ini bisa lebih bagus? Yang kedua itu taktik. Ya, menurut kami kembali taktik Rene Albert di sini salah. Menghadapi Persela yang notabene sisi sayapnya cepat seperti Rahel Radiansyah, Malik Rizaldi, serta 2 wingback cepat seperti Valentino Telubun dan Kahar, Rene Albert justru memasang Esteban Vizcara yang notabene tak punya kecepatan. Sementara di sisi satunya, Febri justru ditempatkan diduetkan dengan Supardi Nasir. Jelas Febri kebingungan karena tak ada chemistry dengan Supardi Nasir. Otomatis di sini fokus Febri terpecah karena harus melapisi pertahanan. Supardi itu udah habis. Ia tak bisa berduel dengan pemain cepat, bahkan fokusnya itu hanya ke bola, bukan ke pemain. Beberapa kali Supardi kehilangan fokus dan hampir dan selalu bisa dikelabui oleh Rahel dan juga Selwan. Ini terbukti ketika Hen, Fred dan Erwin masuk yang notabene memiliki kecepatan, Persela pun kewalahan. Lalu faktor yang ketiga adalah menganggap remeh. Jelas di sini terlihat Rene Albert menganggap remeh Persela yang notabene berada di zona degradasi dengan memasang pemain bertipikal stylish namun tak memiliki kecepatan. Bahkan uniknya ya dan anehnya, sudah tahu babak pertama tumpul dan ada yang tidak jalan, kenapa tak segera dirombak? Kami sering mengatakan permasalahan Persib ada di sisi sayap dan ini pun terulang lagi dan tak dibenahi oleh Rene Albert. Esteban sudah habis dan sudah seharusnya dilepas. Cari winger muda yang lebih segar dan lebih beringas lagi. Menghadapi Persija Jakarta, beberapa pemain diragukan tampil seperti Beckham Putra yang sakit. Ingat, sakit ya, bukan COVID ya. Beckham Putra sakit di bagian punggung. Bayu Fikri dalam masa pemulihan. Mario Jardel yang cedera ligamen serta Abdul Aziz yang cedera hamstring. Untungnya di laga ini Maklok, Victor dan Katan Hede bisa kembali tampil usai jalani hukuman akumulasi kartu. Dan berikut prediksi susunan pemain Persib Bandung saat kontra Persija Jakarta. Di bawah Mistar tentu saja masih diplot Teja Paku Alam. Duet center back kali ini kembali akan diisi oleh Nick Wivers dan Victor Igbonepo.
Bek kiri masih ada Ardi Idus, bek kanan Hen Herdiana. Lini tengah kembali kali ini akan diisi oleh Maklok dan Basim Rashid. Sayap kiri akan ditempati oleh Freds Butuan dan sayap kanan akan ditempati oleh Febri Haryadi. Sementara lini depan David Da Silva akan diplot di sana dan kembali akan ditemani oleh Ezra Walian. Dan berikut prediksi formasinya. Laga Persija Jakarta kontra Persib Bandung ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Selasa 1 Maret 2022 mulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat langsung dari Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Oke, itulah tadi prediksi pertandingan di pekan ke-28 Super Big Match antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung. Nah, bagaimana menurut kalian? Siapa yang akan keluar dari pemenang di laga kali ini atau akan berakhir imbang lagi? Oke, ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Hotspot. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran tentunya selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Hotspot.